Salam TWTB. Jumpa lagi di One Wealth Outlook, Market Update minggu kedua Juli 2021. Saya Ahmad Enver, siap memberikan informasi dan analisa pasar terkini, global, dan domestik untuk membantu Anda memilih strategi investasi terbaik. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat alias PPKM darurat di Jawa dan Bali telah menarik perhatian utama pasar di minggu lalu. Diberlakukan dari 3 hingga 20 Juli mendatang, terdapat kekhawatiran bahwa dengan tingkat mobilitas masyarakat yang akan berkurang tersebut, momentum pemulihan berpotensi akan tertekan, khususnya di kuartal ketiga tahun ini. Sehingga wajar jika sentimen investor berlangsung cukup terbatas sepanjang pekan lalu. Tercatat, sementara IHSG diperdagangkan sideways di kisaran level 6.020, imbal hasil obligasi pemerintah, khususnya pada tenor 10 tahun, meningkat 4 basis poin ke level 6,56%, yang juga menandakan terjadinya penurunan harga. Penyebaran varian Delta yang turut mendorong terjadinya rekor infeksi harian dalam beberapa sesi terakhir memang telah membatasi optimisme investor. Namun, turut menopang sentimen pasar adalah beberapa rilis data positif. Di sektor manufaktur, misalnya, aktivitas manufaktur dalam negeri terus berekspansi untuk 8 bulan berturut-turut dengan indeks PMI terbitan market yang berada di level 53,5 di bulan Juni lalu. Upaya percepatan vaksinasi yang telah berhasil mencapai 1 juta dosis per harinya juga tampak terus menopang optimisme pasar. Faktor eksternal juga cenderung kondusif sepanjang pekan lalu. Dari Amerika Serikat misalnya, sementara indeks saham benchmark S&P 500 berhasil menguat menuju rekor tertinggi baru di penghujung minggu, imbal hasil di pasar US Treasuries tercatat turun, dengan tenor 10 tahun misalnya, turun hingga 10 basis point menuju level 1,48%, yang juga tentunya memperbesar diferensial imbal hasil terhadap pasar surat utang dalam negeri. Pergerakan pasar ini didorong oleh satu faktor utama, yaitu rilis data pasar tenaga kerja Amerika Serikat di hari Jumat lalu. Rilis upah non-pertanian alias non-farm payroll Amerika Serikat tercatat sebesar 850.000 di bulan Juni, lebih tinggi dari 583.000 serapan tenaga kerja di bulan sebelumnya. Sebagai indikasi bahwa pasar tenaga kerja Amerika Serikat terus diuntungkan oleh relaksasi pembatasan sosial yang berlangsung saat ini, terdapat setidaknya 40% dari total penyerapan tenaga kerja baru di bulan Juni tersebut terjadi pada sektor perhotelan. Namun, menarik untuk diperhatikan adalah tingkat pengangguran yang malah meningkat ke level 5,9% dari 5,8% di bulan Mei sebelumnya. Ditambah dengan tingkat partisipasi angkatan kerja yang cenderung stagnan, mengindikasikan bahwa momentum pemulihan di pasar tenaga kerja masih belum sepenuhnya tanpa syarat, bahwa target untuk tercapainya kemajuan yang substansial oleh The Fed masih belum tercapai. Sehingga, terdapat penilaian bahwa tenaga kerja Amerika Serikat saat ini berada dalam fase Goldilocks, yaitu kondisi di mana laju pemulihan tetap mampu mempertahankan optimisme investor, namun tidak begitu kuat, sehingga memicu spekulasi untuk percepatan aksi tapering, alias pengurangan stimulus oleh The Fed. Beralih ke dalam negeri, terlepas pandemi yang masih membelenggu, semester pertama tahun ini terbukti positif terhadap laju penguatan aset dalam negeri. Sementara IHSG mampu memberikan return sebesar 0,1%, pasar obligasi pemerintah Indonesia berhasil memberikan return hingga 0,8% per akhir Juni lalu. Seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya di episode 18, terdapat beberapa faktor pendukung utama terhadap penguatan aset sejauh ini. Baik dari bertahannya narasi pemulihan fundamental ekonomi, persepsi risiko oleh investor asing terhadap pasar surat utang negara Indonesia yang tampak suportif, hingga pergerakan pasar US Treasuries yang relatif stabil. Sehingga menjadi menarik untuk diperhatikan adalah seberapa besar dampak dari pemberlakuan PPKM darurat saat ini terhadap laju pemulihan ekonomi ke depannya, dan dengan demikian juga terhadap sentimen pasar secara luas. Sementara akan sulit untuk mengukur dampak dari PPKM darurat di tahap awal implementasi saat ini,
kami menilai bahwa terdapat setidaknya 3 faktor utama yang dapat menopang optimisme investor. Pertama, adalah terus dipercepatnya upaya vaksinasi dalam negeri dengan target terbaru kini menjadi 2 juta dosis per harinya per bulan Agustus nanti. Kedua, adalah bertahannya pemulihan ekonomi global, sehingga berpotensi akan mampu mendukung aktivitas ekspor Indonesia. Lalu yang terakhir adalah bantuan stimulus fiskal pemerintah yang tentunya kini lebih fleksibel dan lebih responsif terhadap setiap kebutuhan. Sekian informasi dan analisis kali ini. Untuk mengikuti update pasar terkini, Anda dapat mengakses weekly macro journal kami melalui link berikut. Dan jangan lupa untuk memfollow kami dengan mengklik tombol subscribe. Saya Ahmad Enfor, nantikan One Wealth Outlook berikutnya di minggu depan. Salam TITW.